Ada 4 elemen iman, yaitu I-M-A-N. Oke, yang pertama I-nya atau I-nya adalah intimacy with God. Intim dengan Tuhan. Kita baca bersama Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kenapa? Karena Yesus bilang, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kalau kamu di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, atau kamu tidak bakal berbuah kalau kamu di luar aku. Nah, ini adalah lagu KFC. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Bilang sama sebelahmu, pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Ini bicara mengenai saudara sebuah hubungan. Hubungan yang dekat, yang lekat, dan yang melekat. Bukan sekedar sebuah relation, sebuah hubungan biasa, tapi sebuah connection. Terkoneksi secara dekat sekali, alias intim. Ya, oke, alias intim. Dari keintiman inilah, atau hubungan kita yang dekat, melekat dengan Tuhan, maka saudara, apa yang terjadi? Yohanes 15 ayat 8 berkata, kamu akan berbuah lebat, berbuah banyak. Dan ketika kamu berbuah banyak, kamu memuliakan Bapa. Bapa dipermuliakan ketika hidup kita berbuah. Saudaraku, iman yang sejati dimulai dari ruang keintiman, yaitu ketika kita mengenal Allah. Itulah keintiman. Ketika kita punya keintiman dengan Tuhan, maka terjadi ini, saudara, ada buahnya. Ya, nah, buah itu adalah manifestasi dari iman. Buah itu adalah bukti iman, saudara. Jadi kalau orang mau buktikan imannya, bukan hanya bilang aku percaya, tetapi dibuktikan dengan apa? Buah. Ya kan? Buah adalah bukti daripada iman seseorang. Nah, dari manakah iman sejati itu dimulai? Ini dasarnya, ini sumbernya, yaitu dari ruang keintiman kita dengan Tuhan. Di situ kita mengenal Allah, mengenal siapa Dia, sifat-sifatnya. Ya, kita kenal Allah sebagai yang menyembuhkan, lalu kita percaya Dia bisa menyembuhkan. Ketika kita mengenal Dia yang bisa menyembuhkan, maka pada waktu kita sakit, gak perlu khawatir, gak perlu takut, pasti kita sembuh, pasti kita sehat. Karena udah ada jaminannya, saudara. Yesus sudah menanggung segala kelemahan dan sakit penyakit kita pada tubuhnya. Dan oleh kuasa biur Yesus, saya, saudara, sembuh, sehat. Haleluya. Spiritualitas kita baik dan sehat, jiwanya juga baik dan sehat, bebas dari berbagai gangguan. Tubuh kita juga baik dan sehat. Kita mesti declare ini, saudara, mesti declare. Nah, kita bisa punya iman seperti ini kalau kita membangun keintiman dulu dengan Tuhan. Melalui apa? P-nya pujian, D-nya doa, F-nya yes, melalui pujian, doa, dan firman. Nah, satu hal penting di dalam aktivitas keintiman itu adalah mengizinkan Tuhan berbicara pada kita.
Kita mendengar suara Tuhan. Sebab ketika kita mendengar suara Tuhan, saudara, kita tahu kehendaknya, kita tahu isi hatinya Tuhan. Ketika kita dapat firman-Nya, dapat remanya, maka di situ ada iman. Faith come by hearing, and hearing by the word of God. Mendengar suara Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berbicara, aku percaya. Kenapa aku percaya? Karena dia udah ngomong. Betul kan? Karena Tuhan bicara, maka aku punya dasar untuk berharap. Aku bisa ingatin Tuhan. Aku bisa bilang, hey Tuhan, Tuhan pernah bilang gini, ya, Tuhan pernah ngomong. Ada dasar untuk saya claim it. Saya mengklaim, name it, saya sebutkan. Ada dasarnya. Kenapa? Karena Tuhan mau ngomong. Tapi kalau Tuhan gak ngomong, saudaraku, Tuhan gak janji, Tuhan gak bilang apa-apa, lalu ya saya percaya begitu saja, ya bisa yes, bisa no, tapi gak pasti. Yang pasti adalah ketika Tuhan berbicara. Iman sejati adalah mengenal Allah di ruang keintiman dan menghasilkan apa? Buah keintiman. Saudara, Smith Wigglesworth berkata bahwa iman tidak tumbuh di dalam kesibukan, tetapi dalam keheningan bersama Tuhan. Jadi Smith Wigglesworth berkata bahwa iman itu tidak tumbuh ketika kita sibuk. Sibuk apa, saudara? Sibuk melayani Tuhan, ya. Kelihatannya kita sibuk sana sini melayani Tuhan, sibuk melakukan aktivitas kita sehari-hari tanpa kita menyediakan waktu kita bersama Tuhan. Di sini dikatakan bahwa dalam keheningan itu bagaimana kita menyediakan waktu kita bersama Tuhan setiap hari di dalam pujian, doa, dan firman. Sebab iman tidak tumbuh ketika kita sibuk. Kelihatannya sibuk melayani, tetapi kita tidak menyediakan waktu kita bersama Tuhan. Sama seperti Maria, ya. Maria itu dia duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada dia. Bukan seperti Marta yang sibuk sekali melayani dan tidak menyediakan waktunya untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Bukan berarti sibuk melayani itu salah, saudara, ya. Ya, melayani itu nggak apa-apa, nggak salah. Tetapi yang penting adalah prioritas kita. Kita harus menyediakan waktu kita untuk dalam keheningan, di dalam doa, pujian, dan firman. Kita menyediakan waktu kita untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Sebab ketika Tuhan berbicara kepada kita, maka mujizat pasti terjadi. Bukan ketika kita berbicara kepada Tuhan mujizat terjadi, saudara. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata bahwa di dalam Mazmur 33 ayat 9, sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Jadi firman Tuhan berkata, ketika Tuhan berfirman maka semuanya jadi, saudara. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada kita, Tuhan berbicara kepada kita, ketika kita dalam keheningan, di dalam pujian, doa, merenungkan firman, ya, kita mendapatkan rema dari Tuhan, ya. Ketika Tuhan berfirman, kita percaya apa yang Tuhan firmankan, maka itu akan terjadi, karena itu Tuhan sendiri yang berbicara.